Pemirsa, Anda kembali dalam Kominfo Newsroom. Untuk menghindari antrean panjang di bandar udara saat kedatangan, pemerintah membuat ketentuan baru yang mengharuskan pelaku perjalanan domestik mengisi e-hack sebelum keberangkatan. Ketentuan baru ini baru diberlakukan mulai 3 Maret 2022. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memberlakukan aturan baru untuk perjalanan domestik dengan pesawat terbang, di mana mulai 3 Maret 2022 penumpang diwajibkan mengisi e-hack sebelum keberangkatan. Aturan terbaru ini untuk menghindari terjadi antrean atau penumpukan penumpang di bandara. Sebab dalam aturan sebelumnya mewajibkan pelaku perjalanan mengisi e-hack ketika tiba di tempat tujuan. Setiaji juga meminta agar pelaku perjalanan udara memperbaharui aplikasi Peduli Lindungi ke versi terbaru. Tidak hanya bagi pengguna transportasi udara, Setiaji juga mengingatkan bahwa e-hack wajib diisi bagi pelaku perjalanan transportasi darat dan juga laut. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu-Sudibyo membuka kegiatan sosialisasi wisata ramah lingkungan. Dalam keterangannya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama startup Jejak.in telah menggelar program Carbon Footprint Calculator dan Carbon Offsetting sebagai salah satu upaya mengatasi dampak dari perubahan iklim. Dalam rangka menuju Low Carbon and Sustainable Destination, Kemenparekraf berkolaborasi dengan Jejak.in yang merupakan perusahaan startup dalam bidang lingkungan untuk melakukan perhitungan emisi yang dihasilkan dari perjalanan wisatawan, baik itu dari pengguna listrik, bahan bakar transportasi, dan lain sebagainya. Selain itu, pemerintah juga menawarkan program offsetting seperti menanam pohon bagi para wisatawan untuk memitigasi jejak karbon hasil dari perjalanan mereka. Dari sisi platform sendiri, saat ini kami menyediakan 3 vertikal fitur utama gitu ya. Jadi yang pertama yang sebelah kiri kita sebutnya dengan Carbon Emission Accounting. Jadi ini bisa dibayangkan sebagai start of the journey. Jadi semua pihak, semua perusahaan ataupun individu yang ingin melakukan offsetting atau ingin melakukan reduction, mereka harus understand dulu berapa sih carbon emission mereka dari kegiatan mereka, dari business operation mereka sehari-hari, baik direct maupun indirect emission. Jadi setelah itu, setelah mereka tahu, mereka bisa set goal-nya untuk melakukan reduction dan offsetting gitu. Kedua program tersebut merupakan salah satu cara untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim yang diakibatkan oleh kegiatan pariwisata, seperti perubahan cuaca, kerusakan terumbu karang, kenaikan permukaan laut, dan kerusakan lingkungan. Dan juga dampak perubahan iklim bagi pariwisata Indonesia, kita lihat ada perubahan cuaca yang unpredictable. Sekarang juga banyak rob di mana kenaikan gelombang, terus tingginya gelombang, kenaikan permukaan laut, kerusakan terumbu karang, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Jadi ini juga sangat-sangat besar pengaruhnya. Kemenko Marves terus berupaya melakukan pengecekan kesiapan infrastruktur G20 yang akan dilaksanakan di Provinsi Bali. Salah satunya adalah mempersiapkan kendaraan listrik berbasis baterai yang juga dapat mengurangi terjadinya polusi udara. Jelang presidensi G20 Indonesia tahun ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah mempersiapkan sarana-prasarana secara mendetail. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Kemenko Marves, Ayudhya Kalake, pihaknya telah melakukan pengecekan secara berkala terkait kesiapan infrastruktur G20 di Bali, seperti halnya ketahanan jembatan yang akan dilalui oleh kendaraan jenis tertentu dengan tingkat tonasanya yang cukup besar. Ayudhya juga menjelaskan presidensi Indonesia di G20 menjadi ajang momentum percepatan ekosistem kendaraan listrik dengan berbasis baterai di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut bisa mempertegas komitmen pemerintah Indonesia terhadap kontribusinya pada lingkungan global terkait pengurangan polusi udara di hadapan 20 negara anggota lainnya. Di dalam penyelenggaraan ini kita akan menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Ya. Jadi produk Indonesia, Pak. Ya.
khususnya untuk mobil resmi, kendaraan resmi, itu sudah diproduksi di Indonesia dan Maret ini diharapkan sudah mulai berproduksi. Pabriknya ada di Jawa Barat ya, di sekitar Cikarang, Bekasi. Ini yang akan menjadi salah satu showcase Indonesia juga sebagai komitmen pemerintah Indonesia terkait dengan zero emission ya. Bagaimana kita menurunkan polusi global dengan menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nanti juga akan tampil produk Indonesia ya, kami harapkan Gesit itu bisa menjadi salah satu kendaraan operasional, dan juga bis ya, shuttle bus itu termasuk juga kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang kami harapkan ini akan menjadi momen yang sangat penting di dalam transformasi kita ya menuju ke kendaraan massal ya dan juga pribadi yang memang dapat mengurangi polusi, dan sebagai komitmen tinggi dari pemerintah Indonesia untuk mengambil peran di dalam lingkungan global. Presiden Joko Widodo mengajak wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunan sebelum batas waktu yang ditentukan, yakni 31 Maret 2022. Pengurusan SPT tahunan ini juga dapat dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi e-filing. Presiden Joko Widodo melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan melalui aplikasi daring e-filing di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pada kesempatan itu, Kepala Negara mengajak para wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunan sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yakni 31 Maret 2022. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pelaporan SPT tahunan PPH melalui aplikasi daring e-filing memberikan kemudahan bagi para wajib pajak karena dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor pajak. Presiden juga menjelaskan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan sangat bermanfaat untuk mendukung berbagai program pembangunan. Hari ini saya melaporkan SPT tahunan secara online melalui e-filing. Caranya mudah dan tidak repot, karena tidak perlu ke kantor pajak, bisa kapan saja dan bisa dari mana saja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum lapor SPT tahunan, segera melaporkan. Ingat, terakhir tanggal 31 Maret 2022. Pajak yang kita bayarkan sangat diperlukan untuk mendukung program pembangunan, terutama untuk pemulihan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, pemulihan kesehatan, termasuk program vaksinasi. Pajak kita untuk kita. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengimbau seluruh komponen Kementerian Kesehatan untuk mengamankan sistem transformasi kesehatan Indonesia dengan mempercepat transformasi kesehatan nasional. Hal tersebut diungkapkan Menkes dalam pelantikan pejabat tinggi media, pejabat fungsi ahli utama, dan pengukuhan Dewas Satker BLU di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan menurunnya kasus positif COVID-19 di Indonesia saat ini, tugas besar Kementerian Kesehatan selanjutnya adalah melakukan transformasi atau reformasi sistem kesehatan nasional. Hal tersebut dilakukan untuk memperbaiki sistem kesehatan saat ini. Dalam acara pelantikan pejabat tinggi media, pejabat fungsi ahli utama, dan pengukuhan Dewas Satker BLU di Kemenkes Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, tahun 2023 merupakan tahun yang menantang apabila ingin melakukan terobosan, sehingga tahun ini merupakan tahun yang sangat tepat untuk mengimplementasikan transformasi kesehatan. Menkes juga mengungkapkan dengan adanya pelantikan ini diharapkan dapat mengamankan sistem transformasi kesehatan Indonesia ke depan. Transformasi akan terjadi apabila seluruh komponen Kementerian Kesehatan bekerja dengan tujuan yang sama. Saya percaya bahwa transformasi itu hanya bisa terjadi bila seluruh komponen dari Kementerian Kesehatan bekerja dengan sepenuh hati ke arah yang sama. Oleh karena itu, dengan adanya pelantikan ini, saya harapkan seluruh pimpinan yang baru bisa melaksanakan tugas
untuk mengamankan transformasi sistem kesehatan Indonesia ke depan dan untuk seluruh anggota lainnya agar mendukung para pimpinan-pimpinan Anda dalam mengawal transformasi sistem kesehatan nasional kita ke depan. Pemirsa, di segmen berikutnya Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan informasi perakiraan cuaca dari BMKG. Tetaplah bersama kami.